Kemari. Sujud. Jilat sampai bersih. Menghadap Paduka, sepatu ini terbuat dari sutra. Menjilat hanya akan membuatnya semakin kotor lebih baik. Biarkan hamba mencucinya. Begitu fasih berbicara lebih baik Paduka. Mengambil lidahmu. Untuk menyikat sepatu Paduka bagaimana? Kenapa diam saja? Lu Qingyun. Ya. Permaisuri kali ini cukup dermawan. Hanya saja sayang sekali. Lagi pula Paduka tidak punya banyak waktu. Daripada membiarkanmu menjadi janda, lebih baik mengubahmu menjadi tablet leluhur cepat turun menemani Paduka. Bersihkan. Ya. Berapa lama lagi kau akan memeluk Paduka? Paduka bukankah hendak membunuh hamba? Mengapa malah menyelamatkan hamba? Kau adalah mainan Paduka, mana bisa disentuh orang lain. Kalau mati kau hanya boleh mati di tangan Paduka. Pria gila seperti ini seharusnya ditaklukkan dengan cinta. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Apa yang kau pikirkan? Hamba memikirkan perkataan Paduka tadi. Membuat hamba merasa sangat sedih. Sedih. Paduka bilang tidak punya banyak waktu. Takut hamba kesepian setelah Paduka pergi. Hamba tidak ingin ada apa-apa pada Paduka. Katakan kau ini siapa orangnya? Tentu saja orang Paduka. Kalau hamba membuat Paduka tidak senang, Paduka boleh memukul atau menghukum, hamba tidak akan mengeluh. Hanya saja Paduka menderita penyakit berat. Jangan sampai marah. Kau paham pengobatan. Ibu hamba dari beberapa generasi sebelumnya adalah tabib. Hamba juga sedikit paham penyakit Paduka. Hamba punya cara untuk menyembuhkannya. Barusan Paduka masih bisa memberimu mayat utuh. Kalau kau tidak bisa menyembuhkan penyakit Paduka yang bandel ini, pasti akan kuhancurkan tubuhmu. Sial-sial, pemilik tubuh asli punya ilmu pengobatan, aku tidak punya. Hamba tidak berbohong sedikit pun. Hamba sudah menikah dengan Paduka. Tentu berharap Paduka sehat, berharap Paduka memberi hamba kesempatan untuk mengobati Paduka. Besok aku akan menemanimu pulang ke rumah orang tuamu. Semuanya bisa dibicarakan setelah kita kembali. Ingat, jika kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitku yang membandel ini, seluruh keluarga lu akan ikut mati bersama istriku. Ajak istriku mandi bersamaku. Baik. Angkat kepalamu. Apakah tubuhku sangat jelek? Aku hanya mendengar dari orang lain tentang pengalamanmu. Hanya merasa kasihan padamu. Luka di tubuhmu adalah bukti penderitaanmu sebelumnya. Aku tahu saat racunmu kambuh, kamu merasa seperti mati lebih baik. Sekarang dengan kehadiranku semuanya akan menjadi lebih baik. Bagaimana kamu akan menyembuhkanku? Jika aku tidak salah tebak, umurmu sudah tidak lama lagi, bukan? Jika aku mati, kamu juga akan ikut mati. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah kamu menemaniku pulang ke rumah orang tuaku, aku akan segera menyembuhkan lukamu. Jika tidak sembuh, awas kepalamu. Tuanku. Selidiki latar belakangnya. Jika dia adalah orang ratu, langsung saja habisi. Baik. Tuanku, istirahatlah dulu. Aku akan menemani orang tuaku makan malam dulu, lalu akan segera kembali. Kemarilah. Orang tuaku sedang menunggu. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Tuanku. Sejak dulu aku mendengar bahwa putri sulung keluarga lu memiliki bakat dan kecantikan yang tak tertandingi, tapi setelah melihatnya, perkataan itu tidak benar. Justru istriku lebih unggul. Kakakmu tidak sebanding dengan pesonamu. Apakah orang gila ini sudah menyadari bahwa aku bukan Lu Qingyun, tuanku? Pasti karena di mata kekasih-kekasihnya selalu terlihat cantik. Aku adalah istri tuanku. Jadi tuanku merasa aku cantik.
Oh, benarkah? Tentu saja. Orang tuaku pasti sudah tidak sabar menunggu. Aku tidak akan pergi lagi takut dicari orang. Kamu tidak takut? Aku adalah istri pangeran. Melakukan hal suami istri adalah hal yang wajar, meskipun kediaman Lu bukan tempat terbaik. Tapi jika pangeran menginginkannya, aku tidak berani menolak. Jangan sakit. Aku beri kamu 1 jam untuk makan bersama keluarga. Ikut aku kembali ke kediaman. Ada kabar bahwa Pangeran Nan minum darah dan makan daging manusia, dan akan menyiksa pengantin baru sampai mati di malam pernikahan. Kenapa dia belum mati? Meski belum mati aku tidak akan membuatmu nyaman. Pangeran sedang istirahat, tidak boleh diganggu. Aku punya rahasia tentang permaisuri, ingin memberitahu pangeran. Aku pikir pangeran ingin tahu. Tunggu sebentar. Silakan. Hamba Lu Qingwan menghadap pangeran. Apa rahasia yang ingin kamu beritahu padaku? Hamba berani bertanya. Apakah pangeran pernah bersama adik hamba datang kali ini? Untuk adikku yang bodoh dan penuh cinta. Kemarin adikku menikah ke kediaman Pangeran Nan. Hamba sangat khawatir. Adikku ini baik hati, tapi salah menaruh perasaan. Mohon pangeran memaklumi. Pangeran, Lanjutkan jika ada satu kata bohong. Aku akan membunuhmu. permaisuri pernah di perbatasan. Diselamatkan oleh seorang pria baik hati. Dengan pria baik hati itu, berdua saja di perbatasan selama beberapa hari baru kembali ke ayah. Adik bukan permaisuri. Selama ini selalu memikirkan pria baik hati itu tidak mau menikah selain dia. Hamba khawatir adikku yang bodoh ini akan menyinggung pangeran, makanya hamba datang memberitahu. Pria baik hati itu sudah 7 tahun tidak muncul. Mohon pangeran tidak memikirkannya. Sudah selesai. Hamba sudah selesai. Permaisuri sangat menghargai cinta dan kesetiaan. Mohon pangeran tidak meremehkannya. Kalau sudah selesai, pergi. Permaisuri Pak Pangeran. Nona Lu tidak bisa. Minggir. Wah. Baru saja saya pergi sebentar. Ada orang yang buru-buru datang dan bersama suami saya berada di satu ruangan. Bagaimana kalau pangeran menjadikan kakak sebagai selir? Kakakmu salah bicara. Saya akan mendidiknya untuk keluarga Lu. Ada masalah apa? Saya tidak tahu apa yang kakak katakan pada pangeran, sehingga membuat pangeran tidak senang. Saya yakin pangeran tidak membunuh kakak. Pasti karena melihat wajah saya. Wajahmu sebesar apa? Tidak peduli, yang penting pangeran memberi keringanan pada kakak. Berarti pangeran masih memikirkan saya. Saya merasa sangat senang. Pergi. Oh. Ah. Pangeran. Anda baik-baik saja, saya belum mati. Bahkan jika mau mati harus menguliti kamu dulu. Saat ujian nasional dulu saya tidak pernah sebegitu seriusnya untuk orang gila ini. Benar-benar sudah susah payah. Permaisuri, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Untuk hari ini cukup bersihkan semuanya. Baik. Cari mati.
Apa yang terjadi dengan pangeran? Lu Qingyun, kamu berani menipu saya. Saya tidak. Apakah di hatimu ada pria lain? Di hati saya hanya ada pangeran, mana mungkin ada pria lain. Pangeran, apakah ada kesalahpahaman? Dengarkan penjelasan saya. Semalam saya membaca buku medis dan sudah menemukan cara untuk mengobati pangeran. Penyakit lama saya bisa diobati oleh orang lain. Kamu hidup hanya menambah masalah saya. Pangeran, Lebih baik mati saja. Tolong pangeran, kasihan. Pangeran istana memanggil, mohon pangeran dan permaisuri segera ke istana. Nasibmu baik. Permaisuri. Xiao Lian, semalam ada kejadian apa yang istimewa? Tadi malam pangeran membawa banyak wanita tua. Tidak tahu apa yang mereka lakukan padamu di dalam kamar. Pagi ini hamba mendengar dari penjaga di halaman. Semua wanita tua yang dibawa kemarin sudah dihabisi. Hamba tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Baiklah. Non, kenapa Pangeran Nan-an memperlakukanmu seperti ini? Ayo kita kembali ke kediaman Lu, di sini terlalu menakutkan. Tidak bisa begitu saja kembali ke kediaman Lu. Itu akan membahayakan orang tuaku. Tenang saja. Tunggu sampai aku tahu mengapa pangeran marah. Pasti ada cara untuk menyelamatkan diri. Ayo bantu aku berdandan. Terima kasih pangeran telah menyelamatkan nyawa hamba. Kapan aku bilang akan menyelamatkanmu? Meskipun pangeran ingin hamba mati, setidaknya beritahu hamba apa kesalahan yang hamba lakukan. Jika barang milikku disentuh orang lain, aku lebih baik menghancurkannya daripada membuatku jengkel. Apa maksud pangeran? Apa maksudku? Kamu sudah tidak suci, apakah itu tidak jelas? Pangeran sudah memeriksaku, hamba tidak tahu metode apa yang pangeran gunakan, tapi hal yang tidak hamba lakukan. Hamba lebih baik mati daripada mengaku. Mati. Mati itu mudah katamu. Bagaimana jika aku menghancurkanmu? Bagaimana pangeran akan menghancurkan hamba? Keluarga Lu terkenal bersih. Jika orang di ibu kota tahu, putri Lu yang menikah dengan pangeran adalah barang cacat, apakah itu akan membuat orang di ibu kota mengutuk tuan Lu sampai mati? Apakah itu akan membuatnya bunuh diri? Orang yang hamba percaya hamba akan ikuti sampai mati. Tapi jika pangeran karena hal yang tidak jelas ingin menghancurkan hamba, maka hamba akan pasrah. Kamu berani mengancamku. Pangeran, sudah waktunya berangkat. Permaisuri Pangeran Nan-an, mohon tunggu sebentar. Kaisar dan permaisuri akan segera datang. Kamu keluar dulu, di sini ada aku dan permaisuri yang menunggu saja. Baik. Pangeran, kamu baik-baik saja. Pangeran. Pangeran dan permaisuri, ada pembicaraan pribadi, kalian tidak perlu masuk. Pangeran. Keluar. Ya. Kamu tinggal. Wangi tubuhmu. Wangi, aku bisa membantumu meredakan ketidaknyamanan akibat keracunan. Kamu mati, aku juga tidak akan hidup. Apa yang kamu katakan? Jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Ini adalah racun. Bagaimanapun aku adalah milik Wangi. Reputasi dan kehormatan aku tidak peduli lagi. Mengancamku. Tunggu sampai kembali ke istana, baru aku akan menghukummu. Di mana Nan-an Wang dan permaisurinya? Aku bertanya padamu. Menjawab Kaisar tadi, Wangi dan permaisuri berkata pada hamba. Merasakan ruangan agak pengap, jadi ingin keluar untuk menghirup udara segar. Mungkin mereka pergi tanpa hamba untuk menghirup udara segar. Tenor ini terlalu tidak sopan. Diam di tempat. Kaisar dan permaisuri Nan-an Wang ada di sini. Anakmu menghadap ayahanda. Chener, kamu tadi ada di mana? Kaisar dan aku mencari kamu.
Kenapa kamu diam-diam saja? Anakmu tadi lelah jadi bersembunyi di balik tirai sutera dan tidur sebentar. Tidak menyangka ayahanda dan ibunda sudah kembali. Baik-baik saja. Kenapa bersembunyi di balik tirai sutera untuk tidur? Aku punya ranjang permaisuri di sini, Chener. Apakah kamu ingin berbaring lagi sebentar? Tidak tahu apa ayahanda dan ibunda. Memanggil anakmu untuk apa? Ibundamu dan aku membicarakan. Ingin bertemu dengan menantu perempuan. Kemarin juga tidak melihat kalian datang ke istana untuk menghadap. Jadi memanggil kalian. Anakmu mengerti permaisuri karena ibunda yang menikahkan. Menikahi anakmu yang sakit-sakitan ini. Jika suatu hari anakmu meninggal, permaisuri akan sendirian tanpa ada yang merawat. Jadi berpikir untuk membawanya pulang dulu. Membuatnya dan keluarganya tenang. Kamu punya niat baik gadis keluarga lu itu. Tidak sia-sia menikah denganmu permaisuri Nanan ini, sudah pergi lama. Kenapa belum kembali? King Yun mungkin baru saja masuk istana. Mungkin belum terlalu familiar dengan jalan. Anakmu akan mencari. Anakmu pamit. Hamba berani bertanya di mana pangeran dan permaisuri. Nona kami sejak lahir sudah penakut, tolong jangan bercanda dengan Nona. Hamba mohon pada pangeran bawa Nona kami pulang ke istana. Penakut tapi 7 tahun lalu bisa memberikan tubuhnya pada orang lain pergi. Pangeran, kita mau kemana sekarang? Pulang ke istana. Baik. Bagaimana dengan permaisuri orang yang kamu tempatkan di istana? Sudah ada kabar belum jawab pada permaisuri? Katanya semuanya biasa saja. Pangeran Nanan masih seperti dulu. Dan sangat waspada, aku bertanya padamu. Apakah Pangeran Nanan seperti yang dia katakan? Memahami dan menyayangi permaisuri. Ini mata-mata tidak memberitahu hamba. Suruh orangmu awasi baik-baik, laporkan padaku kapan saja. Sungguh disayangkan. 2 percobaan pembunuhan yang aku lakukan sebelumnya. Ternyata si gila ini punya ibu tiri yang jahat. Tidak heran bisa menghasilkan orang dengan kepribadian gila seperti ini. Si gila ini benar-benar meninggalkan aku di sini. Kamu sedang menghina aku. Pangeran, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu lama. Aku takut pangeran meninggalkan aku. Aku datang untuk mengurus jenazahmu. Tidak menyangka kamu masih hidup. Aku lapar, ada makanan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya, kalau begitu aku pulang saja makan di istana. Tapi aku tidak bisa bertemu orang dalam keadaan seperti ini. Aku beri waktu setengah jam, kalau tidak selesai ganti. Ganti sendiri pelan-pelan di sini. Tahan sebentar saja, tidak akan mati. Pangeran, aku mau memberitahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Permaisuri tidak sebaik yang dia tunjukkan padamu. Dia menempatkan mata-mata di istanamu. Kamu tidak terkejut? Ini bukan rahasia di istana. Apa maksudnya? Maksudnya seperti itu. Hari pertama tidak mengira aku sebagai mata-matakan. Aku hanya khawatir pangeran akan dikhianati. Kalau kamu sudah tahu, aku lega. Kamu siapa? Waner, kamu benar-benar tidak ingat aku. Sudahkah kamu menemukan orang yang kamu cari? Jangan mendekat, aku akan panggil orang. Waner, kamu sudah ingat semuanya. Ingat apalagi kalau kamu tidak pergi, aku benar-benar akan berteriak. Apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Aku bisa membawamu pergi dari sini. Aku akan membuatmu mengingatku lagi, pusing ya. Ingat apa? Ini makalah ini, kepala tidak akan pusing lagi. Pergi sana. Kamu begini tidak bisa ikut aku. Lepaskan aku. Wang Ye, ada orang asing yang ingin membawa pergi Wang Fei. Letakkan Wang Fei kami kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Waner, ikut aku. Kita cari tempat yang sepi di pegunungan. Hidup bebas bersama ya, ikut aku. Lepaskan dia. Aku akan membawanya pergi. Menurutmu mungkin tidak. Tunggu dia sadar, kamu bisa tanya sendiri, apakah dia mau tinggal di sisimu. Kamu tidak menghargai, pasti ada orang lain yang menghargai. Waner, dia sudah bukan dia yang dulu lagi. Kamu tinggal di sisinya, hanya akan menambah penderitaan. Tidak usah kamu urusi. Siapa dia? Tidak tahu. Apakah dia mengenal Wang Ye ini? Tidak jelas. Bagaimana dengan pelayan di rumahnya? Dibius di depan pintu. Aku sepertinya lupa beberapa hal. Lupa apa?
Tidak tahu. Apakah kamu lupa orang yang pernah menolongmu? Ganti kasur yang baru untuk wangi ini. Mengapa kamu membuang aku? Wangi melindungiku terlihat sangat keren. Jangan bicara. Pergi. Baik. Siapa pria tadi malam? Tidak kenal. Bagaimana aku merasa dia mengenalmu? Aku mana tahu kalau aku kenal dia. Mana mungkin aku biarkan dia membuat keributan besar di halaman kan? Siapa yang menyelamatkanmu 7 tahun lalu? Tidak tahu. Ya kamulah baik 7 tahun lalu. Siapa yang menyelamatkanku? Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Itu semua hal yang sudah lama tidak penting lagi. Yang penting sekarang. Sekarang aku hanya ingin menemani Wangi seumur hidup. Bisakah jangan berakting lagi? Aduh ketahuan ya sudah aku pergi. Xiao Lian pria yang kemarin masuk ke kediaman pangeran. Kamu kenal dia? Hamba tidak melihat siapa yang datang langsung pingsan. Kalau dulu aku pernah bertemu. Seorang pria yang memakai topeng. Nona dulu sangat menjaga etiket. Tidak pernah keluar rumah mana mungkin kenal pria lain. Di luar lingkungan keluarga. Kalau dulu aku pernah sakit parah. Ya Nona 7 tahun lalu saat diculik oleh suku barbar. Diselamatkan oleh orang baik memang sempat sakit parah. Demamnya tidak turun selama beberapa hari. Ayah dan ibu sangat khawatir. Untung bertemu tabib hebat yang menyembuhkan Nona. Barulah demamnya turun. Aku mengerti besok kita kembali ke kediaman Luya. Waner, Perhatikan statusmu. Permaisuri kenapa hari ini pulang? Ada keperluan penting apa ibu bicara apa? Kakak rindu rumah. Tentu saja bisa pulang kapan saja. Mana ada keperluan penting. Ya kakak pasti rindu padaku. Kami sejak kecil sudah akrab. Baru beberapa hari tidak bertemu. Adik sudah tidak nafsu makan. Anak datang hari ini ada hal yang harus diselesaikan. Permaisuri silakan bicara. Yang dinikahkan oleh Permaisuri Ratu, adik King Yun kan. Ya. Waner, kenapa kamu begitu bodoh? Walaupun dia adalah penyelamatmu, tapi dia bukan lagi Pangeran Nan-an yang dulu. Kenapa kamu merusak masa depanmu sendiri? Menggantikan adik menikah. Ayah bicara apa sih bagaimana? Nyawa kakak adalah nyawa-nyawa Yuner kami. Bukan nyawa lagi. Bukannya ayah bilang. Ayah memperlakukan aku dan kakak sama. Menikah dengan Pangeran Nan-an bukan keinginanku. Kakak sudah begini. Kamu harus mempertimbangkan jalan orang lain. Hati-hati bicara. Aku menikah dengan Pangeran Nan-an adalah rencana Tiri dan adik King Yun yang mengatur semuanya. Sia-sia aku begitu baik pada kalian. Memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi diam-diam kau ingin mencelakakan putriku. Masalahnya tidak seperti itu. Permaisuri meminta King Yun mengatakan. Pangeran Nan-an adalah penyelamat hidupnya. Maka dari itu King Yun menggantikan pernikahan. Mungkin Permaisuri menderita di kediaman pangeran. Jadi baru ada penjelasan seperti ini saat kembali. Benar ayah? Bagaimana mungkin aku berani melakukan pergantian besar? Melakukan hal semacam ini. Kalian pasti yakin Pangeran Nan-an akan membunuhku di malam pernikahan. Baru berani membuat kebohongan semacam ini kan? Kakak, apa maksudmu mengatakan hal ini? Dulu kau yang memohon padaku untuk menggantikan pernikahan dengan Pangeran Nan-an. Ini pasti karena kau tidak bahagia di kediaman pangeran. Maka saat kembali kau mengatakannya seperti ini. Tapi pernikahan ini sudah terjadi. Tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Apa yang kakak tertawakan? Apa yang aku katakan tidak masuk akal. Masuk akal. Kakak adalah orang yang paling bijaksana. Saat ini kakak adalah seorang permaisuri yang tinggi. Adik sebelumnya jika ada hal yang tidak pantas pada kakak. Mohon kakak banyak memaklumi lagi pula.
Kita adalah satu keluarga kan? Benar Waner, karena masalah sudah terjadi. Kita hanya bisa melanjutkan jalan ini. Kamu juga tahu sifat Pangeran Nanan. Jika dia tahu semua ini adalah tipuan, dia pasti tidak akan melepaskan keluarga Lu. Tapi adik King Yun, bersama pangeran aku bilang di hatiku hanya ada penyelamat dari 7 tahun lalu. Saat ini pangeran sangat tidak senang padaku, jadi aku pikir lebih baik kembalikan King Yun sebagai pengantin. Lagi pula aku belum pernah bertemu ratu. Kakak, jangan King Yun tahu aku salah. Mohon kakak maafkan. Pangeran Nanan sama sekali tidak menyukai King Yun. Jika King Yun ditukar kembali dengan kakak, aku pasti akan hidup lebih buruk daripada mati. Lalu coba jelaskan apakah benar kamu dan ibu tirimu yang membuatku pingsan dan menggantikanmu menikah. Waner, Bicara. kakak, aku salah. Ini aku dan ibu tiri yang bersekongkol melawanmu. Kakak, maafkan aku. Aku benar-benar tidak ingin menikahi Pangeran Nanan. Katanya dia kejam dan suka membunuh. Aku benar-benar takut. Hahaha. Kamu benar-benar anak yang kubesarkan dengan baik. Kamu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Membuat kakakmu menggantikanmu menikah. Lalu kamu lari ke Pangeran Nanan untuk melaporkannya. Kamu ingin menghancurkan kakakmu. Apa yang Waner lakukan sampai kamu begitu? Baik, mulai hari ini kamu pergi ke biara. Belajar etika wanita dengan baik. Jangan kembali tanpa perintahku. Ibu. Dan kamu wanita ular berbisa. Mengambilmu sebagai istri adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Apalagi kebahagiaan seumur hidup Waner. Bahkan tentang penggantian pernikahan ini, kalau Pangeran Nanan tahu, seluruh keluarga Lu, semua kepala kami, akan digunakan untuk meminta maaf. Tuan Lu mengapa harus memotong kepala? Untuk meminta maaf kepada raja. Salam kepada Raja. Bagaimana raja bisa datang? Raja kembali dari istana dan tidak melihat permaisuri, jadi datang untuk menjemput permaisuri pulang. Saya ada beberapa kata dengan keluarga. Mungkin raja bisa istirahat sebentar. Baik. Jangan ikut aku, perhatikan permaisuri. Baik. Permaisuri. Kenapa kamu kembali? Raja menyuruh saya menemani permaisuri jika ada kebutuhan. Cukup, permaisuri katakan. Raja pasti akan melakukannya. Turun dulu, tidak ada apa-apa di sini. Baik. Tidak apa-apa, sekarang Raja Nanan ada di rumah Lu, dan orang-orangnya mengawasi. Gadis ini pasti tidak berani di depan banyak orang membicarakan hal ini lagi. Apa yang ayah katakan tadi masih berlaku. Tentu saja siapa yang berbuat salah, dia harus dihukum lianer. Persiapkan kereta kuda bawa Nona besar. Ke biara di Gunung Qingtai siap. Tunggu Nyonya, Tuan belum berkata apa-apa. Kenapa kamu mengambil keputusan sendiri untuk mengirim King Wan pergi? Aku mengirim Waner ke biara untuk kebaikannya. Belajar dan berdoa bisa mendoakan nenek yang jauh di sana. Berdoa untuknya, Tuan. Anak tidak ingin pergi ke biara, anak hanya ingin berbakti pada ayah dan ibu. Tuan. Hal ini sudah diputuskan. Ayah tidak ada keberatan kan? Sesuai keinginan Nyonya. Padahal itu kata ayah, kenapa jadi keinginanku? Ya, aku masih ada urusan. Tuan. Ibu aku tidak mau jadi biarawati di Gunung Qingtai. Aku tidak mau, baiklah. Hadiah besar yang aku berikan pada bibi puaskah? Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Apa yang kamu maksud? Jangan berbelit-belit kalau kamu mau jujur. Dia tidak perlu pergi ke biara kalau tidak aku punya banyak cara untuk membuatnya tinggal di sana selamanya. Ibu, aku tidak mau. Selama kamu tidak menyusahkan Yuner, tanyakan apa yang kamu mau. Aku akan menjawabnya. 7 tahun lalu keretaku tersesat ke perbatasan. Diserang oleh suku Berber. Apakah kamu yang mengatur? Apa kamu punya bukti? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Ya, waktu itu aku menyuap pelayan yang mengawalmu agar keretamu dibawa ke perbatasan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu suku barbar dan banyak pelayan yang tewas. Aku juga sangat menyesal dan minta maaf padamu.
Kamu pernah memasak di kamp militer perbatasan. Pelayan-pelayan itu tewas, pasti masih ada mata-matamu di perbatasan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa setelah kembali aku jatuh sakit? Bagaimana aku tahu aku juga tidak di perbatasan? Lagi pula sekarang kamu baik-baik saja berdiri di sini. Kenapa masih memikirkan hal-hal lama? Katakan. Apa yang harus aku katakan? Kamu yang menggosip di depan pangeran pasti tahu sesuatu. Kamu bilang apa sama pangeran? Aku bilang kamu selalu ingat. Orang yang menyelamatkanmu 7 tahun lalu kakak sangat setia. Tolong pangeran lebih sabar sama kakak. Tidak mau jujur ya, kalau begitu kamu akan tinggal di biara seumur hidupmu. Aku juga bilang sama pangeran, kalau kakak sudah beberapa hari bergaul dengan pria itu dan sudah tidak suci lagi. Kenapa kamu bilang aku bergaul dengan pria? Kenapa bilang aku tidak suci? Kamu sebenarnya tahu apa? Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya asal bicara. Kamu asal bicara. Ibu. Kalau kamu tidak mau bicara, aku bisa melakukan hal yang lebih gila. Aku juga dengar dari teman ibu. Kalau kamu hilang beberapa hari di perbatasan, dan ketika kembali tubuhmu penuh darah, dan istri utama yang merawatmu beberapa hari, baru kamu sadar. Permaisuri. Ashan, kamu tahu tidak bagaimana pangeran dulu diculik oleh suku barbar dan berapa lama di perbatasan? Permaisuri, hal-hal ini di istana sangat tabu. Jangan pernah lagi membicarakannya. Ini kan bukan di istana, pangeran juga tidak ada. Tolong jangan pernah lagi membicarakan hal seperti ini. Pangeran paling tidak suka mendengar ini. Mendengar sekali saja bisa membunuh. Aku hanya ingin peduli pada pangeran, tahu ini tidak ada ruginya. Pangeran 7 tahun lalu di perbatasan. Diculik suku barbar, baru kembali, setengah tahun kemudian. Ketika kembali sifat pangeran berubah total. Tidak mengenali keluarga, juga tidak mau bicara sedikit saja salah. Dia langsung marah besar, dan menjadi ganas. Sekarang sudah 7 tahun pangeran juga lebih baik. Dibanding saat dia kembali dulu. Apakah Guyan Chen setelah menyelamatkanku bertemu serangan mendadak suku barbar apa yang dikatakan Lu Qingyun? Tubuh penuh darah diselamatkan. Ini bagaimana hubungan antara keduanya? Ada hubungan pasti. Permaisuri. Dari istana bilang permaisuri, memanggilmu ke istana. Pangeran mana? Pangeran sedang sibuk dengan urusan penting, jadi besok tidak bisa menemanimu. Ke istana. Baik, pergilah. Wah, bulan yang besar sangat bulat. Kalian ini ngapain? Kamu adalah Dayang Ratu. Sebagai putri Wang Fei, aku tidak berhak menghukummu. Masuklah dan mintalah hukuman dari ratu sendiri. Silakan minta hukuman. Aduh Wang Fei. Hamba tidak sengaja. Sekali ini hamba melanggar, mohon Wang Fei tenang. Wang Fei sudah 1 jam menunggu ratu belum datang. Wang Fei pulanglah ke istana, nanti Wang Fei kedinginan. Ratu tidak punya niat baik. Kembali ke istana. Apa yang terjadi hari ini di Istana Fengyi? Lapor Pangeran Wang Fei baru saja masuk gerbang istana. Seorang dayang membawa baskom air dingin langsung menyiram Wang Fei. Menyiramnya. Dayang istana Fengyi bilang, Ratu sedang tidak enak badan. Wang Fei, kami menunggu sepanjang sore dengan pakaian basah. Mohon pangeran membela Wang Fei. Mohon pangeran tenang tentang penghinaan terhadap Wang Fei di istana Fengyi. Mohon pangeran kembali ke istana, tunggu Wang Fei bangun, baru kita bahas lebih lanjut. Ini tidak boleh terburu-buru. Mohon pangeran tenang membawa senjata. Masuk ke istana Fengyi, Ratu sangat tidak boleh. Pergi. Jenner, kamu membawa pedang panjang masuk ke istana Fengyi mau apa? Bunuh. Wang Feimu sudah pergi, dia tidak di sini. Di sini tidak ada orang yang kamu cari yang akan kubunuh. Adalah orang-orang istana Fengyi ini. Cepat panggil kaisar, cepat. Kamulah yang menyiram Wang Feiku dengan air dingin. Mohon pangeran tenang. Hamba benar-benar tidak sengaja. Bilang siapa yang menyuruhmu. Aku akan melepaskanmu. Ada hal seperti ini, kenapa aku tidak tahu? Gadis ini benar-benar tidak tahu aturan. Bisa menyiram tuan dengan air dingin. Di istana Fengyiku tidak boleh ada orang seperti ini. Orang ini pasti harus dibunuh Wang Feiku. Aku tidak tahan diperlakukan seperti ini, Wang Fei juga tidak tahan. Mohon pangeran kasihan. Kalau ada lagi kejadian seperti ini di istana Fengyi, yang mati bukan hanya 1 orang. Ibu Ratu, istirahatlah dengan baik. Anakmu pamit. Barusan dengar apa hamba lihat? Pangeran Nanan membawa pedang panjang masuk ke istana Fengyi. Berteriak-teriak ingin membunuh permaisuri. Gadis ini demi melindungi permaisuri tewas di tangan Pangeran Nanan.
mati dengan mata terbuka. Apakah Kaisar akan percaya dengan kejadian seperti ini? Permaisuri bijaksana. Kaisar paling percaya pada permaisuri. Jika Kaisar tahu permaisuri mengalami kejadian seperti ini, pasti tidak akan membiarkan Pangeran Nan-an begitu saja. Bagus sekali. Temani saya menemui Kaisar. Kaisar. Kaisar harus membela saya. Kaisar. Kaisar harus membela saya. Jika bukan karena pelayan di Istana Fengyi yang melindungi saya, Kaisar mungkin tidak akan bisa melihat saya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jenner. Jenner ingin membunuh saya. Apa katamu? Masalah ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah Jenner. Mungkin saya yang tidak melakukan sesuatu dengan baik, membuat Jenner salah paham. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan dengan detail. Saya berpikir Jenner dan permaisuri barunya. Sejak menikah sifat Jenner, saya juga tahu Jenner tidak terlalu terikat. Aturan istana. Jadi sejak permaisuri baru menikah belum pernah masuk istana untuk memberi hormat pada saya dan Ibu Suri. Ibu Suri selalu sangat memperhatikan aturan. Saya khawatir permaisuri baru Jenner melakukan hal seperti ini akan membuat Ibu Suri tidak senang. Saya tidak apa-apa. Jenner saya yang membesarkan tentu tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Bagaimana dengan Ibu Suri? Ceritakan yang penting. Jadi hari ini saya menyuruh Kasim ke kediaman Pangeran Nan-an, meminta permaisuri Nan-an masuk istana, berencana memberi nasihat. Siapa sangka hari ini saya kebetulan sakit kepala. Entah bagaimana tertidur sepanjang sore. Pelayan itu juga tidak membangunkan saya. Membuat permaisuri Nan-an menunggu lama di Istana Fengyi. Mungkin membuat permaisuri Nan-an tidak senang. Tidak tahu apa yang dikatakan pada Jenner setelah pulang. Langsung Jenner menghunus pedang dan menerobos masuk Istana Fengyi. Kemudian, dia mengancam akan membunuh hamba. Hamba benar-benar sangat takut. Dia tidak mendengarkan apapun yang hamba katakan. Apapun yang hamba katakan dia tidak mendengarkannya. Kemudian, di depan hamba, membunuh dayang-dayang di sekitar hamba. Yang mulia, Anda harus membalas dendam untuk hamba. Jenner sejak kecil tumbuh di bawah asuhan Anda. Hubungan kalian ibu dan anak. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ini semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Yang mulia, mungkin Anda salah paham. Hubungan antara hamba dan Jenner sangat harmonis. Tidak tahu kenapa setelah istri barunya datang, entah kenapa Jenner jadi menjauh dari hamba. Bukankah istri baru Jenner ini pilihanmu? Pernikahannya juga diatur sepenuhnya olehmu. Apa Anda tidak mengenal wanita ini? Tentu saja hamba mengenalnya. Ayo hapus air mata, duduk, dan bicaralah. Apakah tubuhmu terluka? Untungnya dayang-dayang di Istana Fengyi setia melindungi tuannya. Hamba tidak terluka. Lalu yang mulia, hamba permisi dulu. Baik. Pangeran, apakah ada permen? Permen. Obat ini terlalu pahit. Permen jahe juga boleh. Ibu Suri. Ibu Suri memanggil putra, untuk apa memberi perintah? Sembilan kamu pergi ke kedai menggayangkan. Periksa situasi mereka. Baik. Lu Qingwan. Kenapa kamu di sini? Nona, kami adalah istri Pangeran Nan-an. Kenapa tidak boleh di sini? Kamu adalah... Oh, Gu Changfeng bertemu kakak ipar. Pangeran 9. Ternyata yang datang adalah putra kandung permaisuri bertemu Pangeran 9. Hei, kakak ipar sudah pergi. Kalau tidak, bagaimana? Jika kakak ipar hari ini punya masalah yang mengganggu, tak ada salahnya ceritakan pada adikmu ini. Bertemu denganmu sudah cukup mengganggu. Minggir. Hei adik dan kakak ipar hari ini. Ini pertemuan pertama kita kakak ipar kepada adik. Kenapa marah besar sekali? Saya pamit. Berani-beraninya menggoda saya. Kalau tanganmu tidak mau lagi, aku bisa memberinya tempat yang lebih baik. Aduh, sakit-sakit. Kakak ketiga, lepaskan dulu. Apa yang dia lakukan padamu? Wangnya meraba permaisuri. Kakak ketiga bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak sengaja mengganggu kakak ipar. Pergi.
Kamu tidak apa-apa. Ibu, kenapa Lu Qingwan dinikahkan dengan Guyanchen? Bukankah seharusnya dia hanya anak selir? Saya yang memerintahkan memang anak selir itu. Tapi sekarang Lu Qingwan adalah permaisuri. Keluarga Lu pasti akan membantunya. Aku semakin jauh dari posisi putra mahkota. Nanti kamu begini. Sudah mengerti. Permaisuri tidak baik. Kaisar menemukan keluarga Lu. Mengganti pernikahan akan menghukum keluarga Lu. Apa bagaimana keadaan mereka sekarang? Dibawa oleh pengawal istana. Permaisuri. Yanchen, aku ingin menemui ibuku. Kamu tenang saja, sisanya serahkan padaku, jaga dia baik-baik. Ibu kalian tidak apa-apa. Waner, aku dengar dari sipir penjara. Wang Jia yang menyelamatkan kita. Setelah kejadian ini Wang Ye tidak membunuh kita saja sudah bagus. Tapi kenapa dia menyelamatkan kita? Wang Ye adalah orang yang menyelamatkanku 7 tahun lalu. Tapi 7 tahun lalu, yang mengantarmu pulang bukan Wang Ye. Wang Ye baru kembali dari perbatasan, setengah tahun kemudian. Kalau begitu ibu ingat siapa yang mengantarku pulang 7 tahun lalu. Adik seniormu waktu aku ke Lembah Raja Obat. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Siapa adik senior itu? Apakah dia memakai topeng? Ah iya, kalau dia tidak berbicara. Aku tidak berani mengenalinya. Lembah Raja Obat, penyakit Wang Ye bisa disembuhkan. Kakak, maaf, aku tahu salah. Aku tidak seharusnya melakukan hal seperti itu dan membebani seluruh keluarga Lu. Sudah tahu salah itu bagus. Ayah putri ini bersedia dihukum. Pergi ke Gunung Qingkai untuk merenung. Baik. Tuan saya akan pergi bersama Yuner. Selama ini saya juga melakukan banyak kesalahan. Waner, bibi minta maaf sama kamu. Wah, bagus. Mama udah nemuin obatnya. Mama pangeran udah kasih aku obatnya. Jangan khawatir. Alhamdulillah, alhamdulillah, di rumah aman-aman aja. Kamu bisa pulang. Pangeran, kamu pulang. Pangeran. Pangeran. Kamu gini nggak cuma nggak bisa nyelamatin dia, kamu juga bisa mati. Shixiong. Waner, kamu ingat. Nggak papa yang kasih tahu aku. Kamu pasti bisa nyelamatin dia kan? Bisa sih bisa, tapi kenapa aku harus nyelamatin dia? Tolongin aku dong. Nggak bisa. Tolong dong Shixiong. Aku bisa nyelamatin dia, tapi kamu harus janji sama aku. Janji apa? Kamu ikut aku ya. Nyelamatin atau nggak terserah kamu. Oke. Aku bisa nyelamatin dia, tapi jangan lupa kamu janji sama aku. Udah tahu, jangan buang-buang waktu. Gimana? Aku butuh beberapa jarum perak yang steril sama beberapa bahan obat. Oke, aku siapin. Gimana? Sekarang kayaknya belum bisa bangun, butuh waktu lagi. Kamu udah semalaman nggak tidur, pulang dulu istirahat. Di sini ada aku. Nggak apa-apa, aku di sini nemenin dia. Kamu pulang dulu istirahat. Minum dulu. Terima kasih.
Xiao Lian, kenapa aku tidur di sini? Itu tuan yang pakai topeng yang anterin kamu pulang. Permaisuri, kamu baru bangun, hati-hati kedinginan. Pangeran gimana? Pangeran masih kayak biasa, belum ada tanda-tanda bangun. Bawahan, lihat pangeran kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sudah waktunya kamu bilang apa? Hari ini terakhir kali aku tusuk jarum buat pangeran kamu. Ada arti apa lagi apa besok kamu? Ganti cara pengobatan. Artinya pengobatan aku udah selesai. Aku juga harus pergi. Tapi pangeran belum bangun, kamu udah mau berhenti di tengah jalan. Bukankah kau bilang pangeran akan membaik dalam 12 jam? Dia akan bangun lalu penyakit pangeran. Sarah Ann pada Tuan Muda. Kau boleh pergi dulu. Baik. Urusanku sudah selesai. Kapan janjimu akan ditepati? Tunggu dia bangun dulu. Baru kita bicara. Tidak bisa kalau dia bangun. Kita tidak bisa pergi, dia memegang 300.000 pasukan. Meski aku punya banyak keahlian, tidak bisa membawamu pergi. Tapi setelah kita pergi dia bangun pasti bisa menemukan kita. Tidak, aku punya cara. Asalkan kita keluar dari istana Nan lepas, dari pengawasan mereka, aku akan membuatnya. Selamanya tidak bisa menemukanmu. Kau tidak berniat ingkar janji kan? Kalau kau ingkar janji, aku punya banyak cara. Untuk membuatnya tidak pernah bangun Kau lagi. tidak boleh begitu. Asalkan kau tepati janjimu, ikut, aku akan melepaskannya. Kapan kau mau pergi? Sekarang. Berikan aku setengah jam, aku akan mencarimu. Baik. Guyan Chen. Selamat tinggal. Apa yang kau katakan aku setuju, tapi aku punya satu syarat. Kau juga harus setuju. Syarat apa? Jangan meracuniku, jangan menyembunyikan apapun dariku. Kalau tidak, apapun itu surga dunia. Aku pasti akan kembali. Baik. Sediakan air untukku. Pangeran, Anda sudah bangun. Apa kau tidak dengar aku bicara? Bawahan ini segera melakukannya. Mana permaisuri? Permaisuri menjaga Anda selama belasan hari, baru saja pergi istirahat. Pangeran tadinya nyawanya di ujung tanduk bangun kali ini. Beruntung ada teman bermasker itu. Pangeran Permaisuri hilang. Hanya meninggalkan secarik kertas ini. Cinta sejati tak terikat waktu. Tak perlu bersama setiap saat. Pasti dia yang membawa Waner pergi. Cari. Baik, Kenapa belum pergi? Tuanku, Anda istirahat dulu, aku akan keluar mencari. Kalau begini terus tubuh Anda tidak akan kuat. Aku masih bisa bertahan. 7 tahun yang lalu aku kehilangan dia. Kali ini aku harus menemukannya. Waner, lihatlah di sini, apakah ini familiar? Semua di sini diatur sesuai dengan saat kita berada di lembah Raja Obat. Tapi, Mungkin lebih baik lupa, setidaknya tidak akan sakit hati. Shi Xiong 7 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Saat aku menemukanmu, kau terlihat sangat hancur, memintaku untuk membantumu. Menghapus ingatanmu kurasa pasti bukan hal yang baik. Waner, meskipun kau tidak bahagia di sini, tapi di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Tuanku sudah 2 minggu terus mencari. Mungkin permaisuri sudah keluar kota, Anda istirahat dulu. Aku akan keluar mencari dengan orang-orang tubuh Anda, baru sembuh, jangan-jangan. Omong kosong, meskipun mencari setahun atau 10 tahun, permaisuri harus ditemukan. Baik. tuanku, ada orang dari istana datang. Katanya Kaisar memanggil Anda. Shi Xiong, terima kasih untuk tahun-tahun ini. Selalu merawatku diam-diam. Waner, kamu ingat semuanya. Sekarang kamu tidak akan memaksa untuk kembalikan. Tidak, aku ingin kembali. Shi Xiong, dulu aku memintamu untuk menghapus ingatanku. Bukan karena Guyan Chen menyakitiku. Tapi karena aku mengira dia sudah mati. Permaisuri tuanku. Tuanku, lihatlah itu permaisuri.
Aku beritahu kamu, jika kamu tidak baik pada adik perempuanku, aku akan kembali dan membawanya pergi. Waner, kamu suka anak-anak. Suka. Kalau begitu mari kita punya anak sendiri. Tuanku punya anak tidak semudah itu. Aku belum siap. Biarkan saja mengalir. Baik, semua sesuai keinginanmu. Guyan Chen, pertunjukan masih belum selesai.